Selamat pagi adik-adik. Hari ini Bapak hadir kembali lagi terkait dengan materi-materi pembelajaran. Saya Profesor Apoteker Imade Agus Gel-Gel Wirasuta. Kali ini Bapak menyampaikan tema pembelajaran yang berjudul Sistem dan Kebijakan Kesehatan dan Sistem Pelayanan Kesehatan. Dalam materi pembelajaran yang berjudul Healthcare DS, Drug Delivery System. Jadi, di sini kita akan membahas secara menyeluruh bagaimana pelayanan kesehatan di suatu negara atau khususnya di Indonesia. Adik-adik, materi kali ini Bapak membawakan 4 subtema, yaitu pengertian dari sistem, kemudian sistem kesehatan, kebijakan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Apa itu sistem? Sistem di sini pengertiannya adalah elemen-elemen yang saling terhubungan dalam suatu bentuk kesatuan suatu organisasi. Ketika kita dulu belajar kimia, sistem adalah semua yang terlibat dalam suatu proses reaksi, baik dia internal, eksternal. Nah, sama halnya dalam suatu pelayanan. Sistem adalah semua yang terlibat, elemen, saling terkait dalam suatu kesatuan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sistem adalah keterkaitan antar elemen dalam suatu pola untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam konteks suatu asosiasi atau sistem sosial. Nah, sistem adalah hubungan satu unit ke unit yang lain yang saling berhubungan satu sama lainnya, yang tidak dapat dipisahkan serta menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Apabila satu unit macet, maka akan terganggu dan unit lain pun tidak akan terganggu unit lain pun akan terganggu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, di sini sistem dimaksudkan dari whole, semua proses, semua elemen, semua instrumen yang harus berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, ketika kita membayangkan suatu sistem kesehatan, berarti semua elemen-elemen yang terkait dengan kesehatan semua harus ditata sehingga tujuan dari kesehatan itu akan berjalan dengan baik. Adik-adik, apa sih ciri-ciri dari suatu sistem? Kita lihat. Sistem mempunyai tujuan dan karena itu semua perilaku yang ada pada suatu sistem pada dasarnya bermaksud untuk mencapai tujuan. Jadi maksudnya di sini adalah sistem itu dibentuk tujuan untuk mencapai suatu target atau tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi sistem sekalipun terdiri dari berbagai bagian atau elemen, tetapi secara keseluruhan suatu yang bulat dan utuh jauh melebihi kumpulan dari bagian elemen-elemen tersebut. Jadi adik-adik harus bisa melihat bahwa sistem itu adalah suatu bagian yang utuh untuk mencapai suatu target atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Berbagai bagian atau elemen yang terdapat dalam suatu sistem saling terkait dan terhubung serta berinteraksi. Nah, ciri berikutnya bahwa elemen-elemen satu dengan lainnya bukan mandiri berdiri sendiri. Dia saling terikat satu dengan yang lain, saling terhubung dan terintegrasi. Sistem bersifat terbuka dan selalu berinteraksi dengan sistem yang lain yang lebih luas dalam suatu lingkungan yang lebih besar. Nah, misalnya suatu sistem pelayanan kesehatan puskesmas, kemudian ada yang lebih besar, beberapa puskesmas, ada rumah sakit, puskesmas dalam suatu kabupaten, puskesmas dalam suatu provinsi, dan seterusnya. Jadi, ada 6 ciri-ciri sistem, sehingga sistem mempunyai kemampuan transformasi, akhirnya mampu mengubah suatu menjadi sesuatu yang lain dengan
Perkataan lain, sistem mampu mengubah masukan menjadi luaran. Jadi ketika kita lihat suatu sistem, bahwa sistem itu mampu merubah input menjadi suatu output yang diinginkan atau target yang dicapai. Sistem mempunyai suatu mekanisme. Dia ada mekanisme pengendali baik dalam rangka menyatukan berbagai macam elemen yang ada dalam rangka mengubah masukan menjadi luaran. Sehingga dia akan ada suatu kendali untuk mencapai suatu target yang sudah ditetapkan dari suatu sistem tersebut. 6 unsur dalam sistem tersebut adalah satu, masukan atau input. Nah, di sini adalah kumpulan elemen dari berbagai yang terdapat di dalam sistem yang diperlukan untuk dapat berfungsi dari suatu sistem. Jadi pertama elemennya adalah input, masukan. Nah, apapun dia, kalau tanpa input proses akan nggak berjalan, kemudian output juga tidak akan terjadi. Kemudian setelah itu proses. Ketika dia input masuk, kemudian sistem akan bekerja melalui berbagai macam proses adalah suatu kumpulan elemen atau berbagai bagian yang terdapat di dalam suatu sistem yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi luaran. Jadi masing-masing itu bekerja satu sama lainnya. Kita bayangkan sistem kesehatan. Jadi masuk ke puskesmas, sakit, inputnya pasien, ada proses di dalamnya, ada elemen tenaga kesehatan, ada sarana prasarana, kemudian Anda mendapatkan suatu diagnosis, mendapatkan obat, pulang terakhir sembuh, harapannya sejahtera. Kemudian yang berikutnya adalah luaran. Luaran adalah kumpulan atau bagian yang dihasilkan dari suatu berlangsungnya suatu proses. Jadi ada input, ada proses, ada output. Kemudian di samping 3 sistem lagi diperlukan elemen unsurnya, diperlukan juga feedback atau umpan balik. Jadi di sini kumpulan suatu elemen dari bagian yang merupakan luaran dari suatu sistem sebagai suatu masukan dari sistem tersebut. Jadi ketika sistem itu sudah berjalan, feedback diperlukan, umpan balik untuk memperbaiki sistem itu agar berjalan lebih baik. Nah, berikutnya adalah impact. Bagaimana sistem ini berdampak pada lingkungannya atau berdampak pada suatu sistem yang lebih besar atau berdampak pada suatu society yang lebih besar. Nah, luaran ini dinilai sebagai suatu impact yang ditimbulkan menjadi perubahan yang diinginkan. Yang terakhir adalah lingkungan. Bagaimana environment atau lingkungan adalah suatu dunia atau di luar dari suatu sistem yang mempunyai pengaruh besar terhadap sistem tersebut. Jadi di mana sistem itu berada, environmentalnya, lingkungannya pasti akan berpengaruh. Nah, demikianlah tadi 6 unsur yang ada dalam sistem. Kita masuk pada suatu sistem kesehatan. Apa sih itu sistem kesehatan? Kita lihat definisinya, sistem kesehatan dari WHO adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Jadi di sini tujuannya adalah meningkatkan dan memelihara kesehatan. Itu disebut dengan health system. Jadi WHO mendefinisikan seperti itu. Nah, maka yang tercangkup di dalamnya adalah suatu pelayanan kesehatan formal, non-formal seperti pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, atau pengobatan tanpa resep. Jadi semua proses, semua kegiatan yang terkait dari suatu pekerjaan tersebut akan dimasukkan ke dalam suatu elemen. Nah, selain itu ada juga aktivitas dari kesehatan masyarakat berupa promosi kesehatan, pencegahan, peningkatan, keamanan lingkungan, keamanan jalan raya, proses pendidikan, dan semua itu sendiri. Nah, ini menjadi suatu sistem yang kita akan bahas dalam suatu sistem kesehatan. Apa sih tujuan membangun suatu sistem kesehatan?
Jelas tujuannya utamanya adalah 3. 1. Meningkatkan status kesehatan. 2. Melindungi risiko terhadap bahaya kesehatan secara universal coverage. Ketiga, kepuasan publik. Namun kalau kita lihat dari founding father kita bahwa tujuan dalam mendirikan negara ini adalah menjaga kesejahteraan dan kesehatan dari suatu masyarakat. Nah, itu amanah dari Undang-Undang Dasar. Nah, tentunya untuk menjalankan amanah tersebut yang termuat dalam Undang-Undang 28, Pasal 28 ayat H dan E, itu jelas bahwa pemerintah diwajibkan untuk membangun suatu sistem kesehatan nasional. Nah, cukup pencakupan dari sistem kesehatan pertama adalah kesehatan tidak merupakan hak warga, juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan suatu ekonomi. Jadi di sini kita lihat bahwa sistem kesehatan itu bukan hanya hak dan kewajiban dari suatu negara dan nationnya atau pemerintahnya. Tetapi ketika kita melihat sistem kesehatan secara menyeluruh bahwa di sana ada sarana prasarana, ada investasi, ada pertumbuhan, sehingga dia pasti terkait dengan kemandirian dan ketangguhan dari suatu bangsa, atau lebih jelasnya akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dari suatu bangsa. Kita lihat bahwa pergerakan sistem kesehatan akan mampu mendrive ekonomi. Nah, ketika kasus COVID, kita lihat sendiri semua negara stuck untuk menghadapi COVID, sehingga disitulah dilihat suatu kemandirian atau ketangguhan suatu negara. Karena itu, negara berkepentingan dalam keseluruhan dari warganya yang sehat, sehingga ada suatu kebutuhan untuk melembagakan suatu pelayanan kesehatan yang universal. Nah, kita tahu bahwa sistem JKN KBS 2019 harus dilakukan dan harus setiap warga negara harus tercover oleh Health Universal Coverage. Nah, sebelumnya tidak ditanggung sehingga banyak orang yang jatuh miskin ketika setelah sakit. Nah, sekarang di sini dibangun suatu sistem seperti di negara-negara maju lainnya bahwa perlindungan kesehatan diatur oleh negara dalam suatu sistem JKN, jadi jaminan kesehatan nasional. Nah, ini merupakan tujuan dari suatu negara adalah melembagakan bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa dinikmati dan menjamin berlangsungnya suatu negara. Adapun cakupan dari sistem adalah si cakupan universal yang disebut juga sebagai suatu cakupan semesta atau universal coverage. Merupakan suatu sistem kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan baik melalui proses promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dan dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau. Nah, di negara ini diatur dalam sistem JKN, jaminan kesehatan nasional itu pada kuratif dan rehabilitatif. Promotif dan preventif belum di-cover. Nah, sehingga dalam proses pengobatan dan pengembalian ini diperlukan suatu sistem jaminan kesehatan sehingga semua warganya akan terjamin mendapatkan suatu pelayanan kesehatan yang bermutu dan bermartabat. Nah, cakupan dari universal coverage meliputi dua elemen inti. Satu, akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warganya. Kemudian, perlindungan risiko finansial bagi setiap warganya dalam melakukan pelayanan. Nah, di sini sekarang semua warga kita sudah terjamin oleh JKN KBS. Memang kalau dilihat adil bukan sama pada semua orang, tidak. Adil ini adalah sesuai dengan sumbangan atau iuran yang diberikan kepada pelayanan jaminan kesehatan nasional. Sehingga ada beda dalam kenyamanan. Kelas pelayanan dan terapi sama, nggak boleh beda.
karena itu menjamin standar dari suatu pelayanan kesehatan. Yang boleh berbeda adalah kenyamanan. Misalnya, kelas 1 dirawat di bangsal, kelas 4 dirawat di VIP room. Tapi obat dan pelayanannya harus sama, nggak boleh ada beda. Nah, kosnya jelas berbeda, di sini akan terkait dengan kenyamanan. Nah, perlindungan risiko sehingga kita lihat bahwa ketika orang sakit sebelumnya ada JKN, banyak orang jatuh miskin atau tidak mampu berobat karena nilai pembiayaan dari ekonomi terhadap suatu pengobatan sangat mahal. Nah, dengan sistem kesehatan ini, Health Universal Coverage, sehingga tidak ada lagi ketakutan atau risiko finansial ketika seseorang mengalami sakit. Kemudian, akses pelayanan kesehatan yang adil menggunakan suatu prinsip berkeadilan, baik dia vertikal. Prinsip keadilan vertikal menegaskan bahwa kontribusi dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan pembayaran, liability to pay, bukan berdasarkan kondisi sehat suatu seorang sakit. Jadi sistem JKN ini dibangun di sini adalah berdasarkan gotong royong. Ada yang tidak mampu dibayari oleh negara dengan kartu Indonesia Sehat, ada yang mampu dipotong dari tempat kerjanya, bahkan ada yang membayar lebih. Di sini akan ada gotong royong, yang lebih membayar akan membantu karena kita berdasarkan pada Pancasila. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat istilah-istilah dalam suatu pelaksanaan, istilah dalam kebijakan. Kebijakan adalah suatu aturan yang tertulis yang merupakan keputusan formal dari suatu state, negara, organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur suatu perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dari suatu masyarakat. Hukum adalah ketetapan, peraturan, ketentuan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hukum mengandung sanksi terhadap sanksi-sanksi tertentu untuk diterapkan pada para pelanggarnya. Kemudian peraturan dalam ketentuan untuk mengikat warga atau sekelompok dipakai sebagai panduan atau tatanan dan keadilan dalam tingkah laku yang sesuai dengan yang diterima. Nah, kita lihat istilah yang lainnya. Di sini undang-undang. Undang-undang adalah suatu hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif dan atau unsur pemerintah yang lainnya. Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui penilaian satu alternatif dari berbagai alternatif. Kemudian pemerintah adalah suatu organisasi atau alat negara yang menindaklanjuti atau menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Pemerintah adalah kesatuan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah dari suatu negara. Nah, kita lihat kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan di sini merupakan kebijakan suatu republik ini. Kemudian konsep dari suatu kebijakan publik dapat diartikan sebagai adanya suatu negara yang kokoh dan memiliki kewenangan serta legitimasi di mana mewakili suatu masyarakat dengan menggunakan administrasi dan teknik yang berkompeten terhadap keuangan implementasi dalam mengatur kebijakan. Berikutnya, kebijakan juga adalah suatu sistem atau konsensus, kesepakatan bersama dari suatu persoalan di mana sasaran atau tujuan diarahkan pada suatu prioritas yang bertujuan atau memiliki petunjuk utama untuk pencapaiannya.
Berikutnya, kebijakan kesehatan definisikan sebagai suatu cara atau tindakan yang berpengaruh terhadap perangkat institusi, organisasi, pelayanan kesehatan, dan pengaturan keuangan dari suatu sistem kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat dilihat sebagai suatu jaringan keputusan yang saling berhubungan, yang pada prakteknya peduli pada pelayanan kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan adalah bagian dari institusi kekuatan dari aspek politik yang mempengaruhi masyarakat pada tingkat lokal, nasional, maupun dunia. Kebijakan merupakan suatu produk pemerintah, walaupun pelayanan kesehatan cenderung dilakukan secara swasta, kontrakan atau melalui suatu kemitraan. Kebijakan disiapkan oleh pemerintah di mana keputusannya mempertimbangkan aspek politik. Jadi, kebijakan kesehatan adalah suatu kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan swasta, sedangkan tugas untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan dalam suatu negara merupakan tanggung jawab Departemen Kesehatan. Nah, ini dikutipkan dari WHO. Jadi kita lihat bahwa pengembangan kebijakan biasanya top down, di mana pemerintah memiliki suatu kewenangan dalam menyiapkan kebijakan, implementasi dan strategi adalah bottom up. Kemudian kebijakan seharusnya dikembangkan dengan menginspirasi oleh mereka. Jadi dengan partisipasi oleh mereka yang terlibat dalam kebijakan itu. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut realistik dan dapat dicapai sasarannya. Untuk itu perlu suatu komitmen dari pemegang dan pelaksana kebijakan. Kebijakan kesehatan harus didasarkan pada pembuktian yang menggunakan pendekatan problem solving yang secara linier. Selanjutnya, penelitian kesehatan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan bukti yang akurat. Jadi research di situ untuk mencari suatu bukti yang lebih akurat dalam suatu kebijakan. Jadi kebijakan kesehatan berpihak pada hal-hal yang dianggap penting dalam suatu institusi dan masyarakat. Bertujuan jangka panjang untuk mencapai sasaran penyediaan rekomendasi yang praktis untuk keputusan-keputusan penting. Nah, di sini diambil suatu kebijakan kesehatan, misalnya kebijakan perawatan gawat darurat pada kasus COVID, kebijakan. Nah, ini pemerintah yang mengambil kebijakan sehingga semua elemen-elemen yang ada di dalamnya akan ikut secara bersama-sama dengan tujuan mewujudkan tujuan dari kesehatan itu sendiri. Alasan pentingnya suatu kebijakan kesehatan. Nah, di sini sektor kesehatan ibarat suatu spons atau busa yang mengabsorpsi banyak anggaran belanja negara untuk pembayaran sumber daya kesehatan. Jadi kita tahu bahwa karena ini menjadi tujuan dari suatu pelaksanaan suatu negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan sehat, sehingga seolah-olah kebijakan sektor kesehatan ini ibarat hanya menyerap uang. Tapi semestinya kita tidak melihat seperti itu, bahwa dia juga akan bisa menghasilkan uang kalau kita lihat sebagai suatu politik ekonomi. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan kesehatan merupakan driver dari suatu ekonomi. Itu disebarkan karena adanya inovasi, invensi
barang teknologi kesehatan, baik itu biomedical produksi maupun usaha dagang yang ada dalam kegiatan tersebut. Nah, orang terlibat dalam dunia kesehatan ini secara swasta karena ada income ekonomi, ada pergerakan driver ekonomi di situ. Kita tahu sendiri kenapa adik-adik masuk ke farmasi, karena ya itu, ketika kita lahir menjadi tenaga kesehatan merupakan bagian dari suatu kebijakan ini, dan di situ ada peluang ekonomi yang besar untuk kita bisa hidup. Namun yang lebih penting adalah keputusan kebijakan melibatkan suatu persoalan hidup dan mati manusia. Jadi safety atau long life atau quality of life dari suatu society atau nation. Nah, ini yang lebih penting dalam menjalankan suatu kebijakan kesehatan. Tentunya hal ini akan dipengaruhi oleh berapa banyak duit yang tersedia, berapa banyak uang atau income dari suatu negara untuk bisa melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermartabat ini. Jadi sistem pelayanan kesehatan, kita lihat kembali bahwa sistem kesehatan suatu kesatuan dari suatu rangkaian usaha teratur yang terdiri atas berbagai komponen guna mencapai suatu tujuan berderajat kesehatan yang optimal bagi manusia atau masyarakat. Jadi sistem ini dibangun untuk menjaga ketahanan dan kesejahteraan suatu nation atau masyarakatnya. Nah, pelayanan kesehatan di sini adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan baik itu perseorangan, keluarga, kelompok maupun society. Nah, karena kita tahu pandemik aja dunia yang terlibat, kesehatan itu apalagi semakin banyak, semakin lama, semakin kesini waktu, semakin banyak peningkatan ilmu pengetahuan, semakin dituntut suatu pengembangan teknologi untuk menangani suatu kesehatan untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga disitulah ada usaha untuk meningkatkan suatu. Jadi sistem kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai yang diwujudkan kesejahteraan umum seperti dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Inilah tujuannya membangun suatu sistem kesehatan nasional. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat dibangun untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah pusat, daerah ataupun masyarakat. Nah, ini fasilitas yang dibangun. Nah, pelayanan kesehatan ada di setiap tempat. Pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik, dan tempat praktek dokter bersama. Nah, ini semua ditata dan diatur secara regulasi. Tujuannya adalah sama, mewujudkan tujuan dari pendiri bangsa ini. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana prasarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan medis, asuhan keperawatan, asuhan kefarmasian serta menyeluruh yang diatur dalam pelayanan kesehatan atau undang-undang rumah sakit dan undang-undang praktek kedokteran. Dari fungsinya kita bisa lihat bahwa rumah sakit adalah pelayanan medis, pelayanan penopang medis, rehabilitatif atau pencegahan dan peningkatan kesehatan atau sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan. Bagaimana dengan puskesmas? Kita punya
pendiri bangsa ini menetapkan bahwa pusat kesehatan masyarakat adalah garda terdepan dari pelayanan kesehatan di kabupaten dan kota yang diletakkan di desa, sehingga dia bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan dari suatu wilayah tertentu, bisa dia satu desa, bisa dia satu kecamatan. Nah, sekarang umumnya puskesmas itu dari suatu kecamatan ada banyak puskesmas tergantung dari luas kecamatannya itu sendiri. Tujuan dari puskesmas adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud suatu derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Mari kita lihat fasilitas dari suatu layanan. Nah, dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, ataupun pemerintah daerah. Fasilitas kesehatan oleh pemerintah merupakan suatu kewajiban. Atau dalam keadaan darurat, fasilitas layanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dia akan berkolaborasi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terdahulu. Nah, keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien. Nah, ini rasanya tidak ada lagi. Dulu sebelum JKN KBS masih mungkin menolak pasien. Sekarang sudah ada JKN KBS, semua sudah di coverage sehingga dijamin bahwa tidak ada penolakan pelayanan kesehatan. Kita masuk pada tanggung jawab pemerintah dalam pemberian pelayanan kesehatan. 1. Menyelenggarakan, mengatur, merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakatnya. Tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan lingkungan, tatanan fasilitas kesehatan yang baik, fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab atas tersedianya akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas tersedianya segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Pertama, bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional yang diupayakan bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan sistem jaminan sosial harus memenuhi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab, baik di daerah maupun pusat, dalam menentukan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan di daerahnya masing-masing. Beberapa pertimbangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan jumlah dan jenis, misalnya luas, kebutuhan kesehatan, jumlah dan penyerahan penduduk, pola penyakit, manfaat dan fungsi sosial, serta kemampuan dalam teknologi. Inilah pustaka yang Bapak ambil dalam menyampaikan materi kali ini. Adik-adik bisa telusuri lebih jauh. Nah, akhirnya Bapak ucapkan
ucapkan terima kasih adik-adik sudah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dari apa yang sudah Bapak berikan.